Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rifniwati Zebua, mahasiswa PPG dalam jabatan, kategori Angkatan 1, tahun 2023, LPTK Universitas Medan. Pada hari ini, tanggal 27 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SD Negeri 0711-4 Saloo Binaan, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan materi pokok tema 3 benda di sekitarku dan subtema 4 keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pembelajaran 1. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Yes. Gimana kabar kalian? Sehat, kuat, luar biasa. Yes. Baik anak-anak. Bagaimana kalian semua? Adik semua? Nah, sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita berdoa dan diminta kepada anak-anak kami untuk memimpin kita dalam doa. Amin. Anak-anak, kita menyanyikan lagu wajib nasional dengan judul Halo Halo Bandung. Ibu kota beriaman. sudah kita laksanakan atau yang sudah diberikan pada minggu yang lalu ya anak-anak? Masih. Ya, anak-anak, ada berapa wujud benda yang kalian ketahui? Benda padat, benda cair, benda gas. Ya, terima kasih. Reta atau anak kami yang lain, sebutkan contoh-contoh benda padat. Meja, kursi, lemari, papan tulis. Ya, terima kasih anak-anak. Kalian tidak lupa ya apa saja contoh-contoh benda yang ada di kelas kita.
kita ini sudah tadi si Reta sudah disampaikan bahwa benda padat itu adalah contoh-contohnya yaitu meja, kursi, dan lemari dan papan tulis. Ya, sekarang kita masuk pada materi kita pada hari ini adalah tema 3, benda di sekitarku. Dengan subtema keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran 1. Dengan tujuan dengan mengamati gambar dan video, siswa menganalisis perubahan wujud benda dengan tepat. Proses pembuatan garam dari air laut. Ini adalah subtema 4, yaitu keajaiban perubahan wujud benda. Anak-anak kami bagaimana menganalisis informasi tentang perubahan wujud benda dari cerita bergambar, yaitu bagaimana cara proses pembuatan garam dari air laut. Di sini ada bagaimana cara membuat garam. Yang pertama adalah tumpukan air laut. Yang langkah pertama yaitu dengan proses pembuatan garam ialah mengumpulkan air laut atau garam akan mengalirkan ke air laut ke tempat yang luas untuk menjemur garam. Banyak teknik yang bisa digunakan ketika pengambilan air laut, seperti menggunakan ember dan jerigen sehingga memanfaatkan pasang surut air laut. Itu adalah proses pembuatan garam dari air laut. Sudah Ibu bilang tadi bahwa proses pembuatan garam ini para petani garam mereka melakukan cara bagaimana pembuatan garam. Garam ini berasal dari air laut. Kalau garam ini sangat kita butuhkan setiap hari untuk kita manfaatkan untuk bumbu dapur. Kalau contohnya tidak ada garam ya anak, maka makanan kita yang kita makan hambar. Nah, bagaimana? Sudah pernah kalian rasakan kalau contohnya tidak ada garam, contohnya kita buat sayur, maka tidak kita kasih garam, bagaimana rasanya ya Nana? Tidak enak. Tidak enak. Bagaimana rasanya? Hambar. Itu adalah manfaat daripada garam. Yang kedua, garam itu digunakan untuk pengawet makanan, untuk pengawet makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga tetap sehat dan semangat melakukan belajar dari rumah. Bertemu kembali dengan Bu Risa dalam video pembelajaran kelas 3. Di video ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak ada yang masih ingat di video sebelumnya kita belajar tentang apa? Ya, jenis-jenis perubahan wujud benda. Ada apa saja? Ada menguap, kemudian apa? Betul, membeku, mencair ya, seperti yang kita sudah praktikan. Nah, di sini kita akan belajar mengidentifikasi informasi mengenai perubahan wujud benda dalam pembuatan garam. Yuk kita simak baik-baik. Ini proses memanen garam ya. Bisa kalian perhatikan cara memanen garamnya. Tuh, menggunakan alat ya. Garam yang dihasilkan ini sangat banyak sekali.
Setelah garam ini dipanen, baru dijual ke pabrik-pabrik ke daerah lain. Nah, ketika di pabrik itu ditambahkan zat iodium. Yuk, kita ulas kembali tahapan membuat garam. Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Yang kedua, mengisi tambak dengan air laut. Nah, air laut yang terkena sinar matahari akan menguap, kemudian meninggalkan kristal-kristal garam. Supaya garam yang dihasilkan banyak, maka setiap hari harus diisi air laut. Tahap ketiga yaitu panen garam. Nah, diperlukan waktu selama 210 hari ya untuk memanen garam. Di Indonesia, daerah yang biasanya menghasilkan garam salah satunya yaitu Pulau Sulawesi. Tahap keempat, garam dijual ke pabrik untuk ditambahkan zat iodium. Nah, demikian anak-anak tahapan membuat garam dan perubahan wujud yang terjadi dalam membuat garam. Setelah menonton video ini, silakan kalian tentukan informasi yang ada dalam pembuatan garam. Kita akan mengidentifikasi informasi melalui kuisis. Kemudian kalian ceritakan kembali tahapan pembuatan garam menggunakan cerita bergambar. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian paham dan video ini membantu kalian dalam belajar dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kalian tadi sudah mengamati bagaimana cara pembuatan garam yang dilakukan oleh petani garam. Kalian tadi sudah kalian amati, sudah kalian analisis bagaimana cara membuat garam yang ada pada video ya anak-anak? Sudah? Kegiatan apa yang mereka lakukan, yang kalian melihat pada tayangan video? Kegiatan apa yang mereka lakukan? Membuat garam. Yang pertama, mereka kita lihat di video menceritakan atau kita lihat dalam video bagaimana cara membuat garam. Yang pertama, petani garam mengambil air dari air laut. Mereka menampung, membuat tambak-tambak. Mereka tampung di satu tempat sehingga nantinya mereka membuat garam tersebut dalam beberapa hari, 210 hari mereka memanen garam. Dalam beberapa hari sebelumnya petani garam ini mereka menjemur air laut tersebut sehingga yang kita lihat dalam video maka terlihat yang namanya kristal-kristal garam akibat penguapan dari air laut. Kalian tadi sudah kalian lihat bagaimana cara pembuatan garam. Kalian menggunakan evaluasi dari hasil daripada yang sudah kalian lihat tadi bahwa bagaimana cara pembuatan garam. Dalam pembuatan garam itu petani garam ini mereka melakukan cara yang pertama tadi sampai yang terakhir sudah kalian lihat cara pembuatan garam. Ini dan KPD-nya.
Agar dapat menjelaskan saya penggunaan Walau ku jauh di rantau orang, namun kau tetap ku kenangkan. Pulauku, Niasku, sawah ladang luas menghijau. Menunjukkan waktu atau satuan waktu. Siapa yang sudah siap? Ayo, silakan. Siswa kelas 3 bekerja, tapi menunjukkan halaman sekolah. Dan selesai pukul 11.25. Berarti mereka memulaikan pekerjaan SD ini, master ini, mereka bekerja dari jam 9.30 atau setengah 10. Ya, setengah 10. Pekerjaan mereka selesai jam 11.25. Berarti berapa menit mereka bekerja bakti? Berapa yang anak? 1 jam itu 60 menit. Berarti jam 9.30 ke jam 10 30 menit. Ya kan? Berarti jam 10.30 menit dari jam 9.30 ke jam 10 berarti 30 menit. Berarti di sini mereka selesai bekerja jam 11.25. Berarti 1 jam
setengah 25 menit. Berarti berapa menit itu? Berarti 115 menit itu. Ayo, siapa yang sudah siap? Siapa yang sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Sudah? Sudah siap? Sudah siap kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Sudah? Kerjakan, ayo. Ya. Ini adalah kelompok 1, ya, kelompok 1 mempresentasikan hasil ke kelompok. Ayo. 1. Proses pembuatan garam. 1. A. Petani garam mengumpulkan air laut ke tempat penampungan tambak. Kemudian menjemur air laut tersebut selama 210 hari di bawah sinar matahari. Maka akan menguap sehingga menghasilkan kristal-kristal atau butiran-butiran kristal. Kristal tersebut diolah menjadi garam. D. Penggunaan garam digunakan menjadi bumbu dapur, digunakan sebagai pengawet makanan. 2. A. Waktu mulai jam 1:10, selesai jam 4:25. Lama kegiatan 3 jam 15 menit. D. Mulai bekerja bakti jam 9:30. Selesai pukul jam 11:25. Maka mereka bekerja 115 menit. Iya. Bagaimana ya anak-anak tanggapan kalian tentang presentase dari kelompok 1? Ditanya sama kelompok 2. Bagaimana tanggapan kalian tentang presentase kelompok 1? Bagaimana tanggapan kalian? Baik. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Belakang yang kelompok 2. Kelompok dari kelompok 2, ayo. Jelas A. Jelaskan bagaimana proses pembuatan garam. Prosesnya. Membuat peta garam, lalu mengisi air laut, lalu menunggu 1 minggu. Oh iya, ada perbedaan sedikit ya. Oh, ayo. D. Jelaskan apa kegunaan garam. Kegunaan garam sebagai bumbu dapur untuk mengawet makanan. 2. Kerjakan soal-soal berikut. A. Tentukan lama waktu yang ditujukan jam berikut. Terus 5 jam 20 menit. ayo. Terus D. Siswa kelas 3 SD bekerja bakti membersihkan halaman sekolah. Jika mereka memulai kerja bakti pukul 9:30 dan selesai pukul 25 beberapa menit, mereka bekerja bakti 20 menit. ya, bagaimana tanggapan kalian tentang kelompok 1? Apakah ada kekurangan dari jawaban
perbuatan garam melalui benda cair menjadi benda padat atau perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Ayo kita mulai. Kami kelompok 1, kelompok 2 dengan tempat di sini yang utusannya satu orang di sini mempraktekkan bagaimana cara perubahan wujud benda cair dengan menjadi benda padat. Ayo silakan. Kelompok 1 dan kelompok 2. Aduk-aduk. Bisa kena ada bisa kena ada cepat. Perhatikan ya anak-anak bagaimana cara perubahan wujud benda cair menjadi benda padat.
kelompok 1. Ini di sini kelompok 1. Perhatikan apa perubahan wujudnya. Ayo kelompok 1 di sini. Ayo. Ayo semua ini kelompok 2 di sini. Perhatikan bagaimana cara perubahan wujudnya. Ini kelompok 2. Di kelompok inilah perubahan wujud. Benda cair menjadi benda padat. Airnya menguap hingga meninggalkan sisa-sisa garam. Apa yang kalian lihat? Apakah ada air di dalam garam ini? Tidak ada air. Karena di mana airnya? Menguap. Ya. Masukkan di piring. Ayo. Ayo, itu kelompok 1. Bagaimana cara membuat garam? Apa saja alat yang digunakan? Ayo beritahu bagaimana cara membuatnya. Bagaimana apa alatnya yang disiapkan dari kelompok 1? Ayo, bagaimana cara membuatnya? Ini hasil membuat teknik kelas 3 SD Sarawak. Alat yang disiapkan: 1 kompor gas, 2 sendok goreng, 3 wadah, 4 piring kecil, 5 gelas. Bahan yang disiapkan: 1 air, 2 garam. Cara kami melaksanakan praktik perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. 1. Panaskan wajan, tuang air dan masukkan garam, lalu aduk sampai airnya kering. Kemudian biarkan beberapa menit maka air yang ada pada wajan menguap sehingga meninggalkan sisa-sisa garam. Ya. Ayo, bagaimana kalian cicipi apa? Bagaimana rasa ini? Cicipi aja, kalau tak cicipi sedikit aja. Bagaimana rasanya namanya garam? Asin kan? Ini adalah hasil praktek kalian yang kalian buat, yang kalian praktekkan cara berubah wujud benda cair menjadi benda padat. Ayo, kamu. Dan ini adalah kelompok 2. Ini dari hasil praktek kami. Alat yang disiapkan: 1 kompor gas, 2 sendok goreng, 3 wajan, 4 piring kecil, 5 gelas. Bahan yang disiapkan: 1 air, 2 garam. Cara kami melaksanakannya: pertama, panaskan wajan, tuangkan air, lalu masukkan garam, lalu aduk sampai airnya kering. Maka air yang ada pada wajan menguap sehingga meninggalkan kristal-kristal garam. Itu perubahan wujud
benda cair menjadi benda padat. Ya. Bersiap? Sudah. Nah, itu adalah hasil daripada praktek. Ayo. Kembali ke tempatnya, taruh situ barangnya. Kelompok apa sudah kalian cicipi tadi? Ayo cicipi bagaimana rasanya. Oh, ayo. Gimana rasanya garam? Ayo ambil tempatnya masing-masing, silakan duduk. Sekarang dari praktek ya. Anak-anak, apa yang kalian pelajari pada hari ini? Cara membuat garam. Cara Membuat garam. Berarti kita mengambil kesimpulan bahwa perubahan wujud benda cair menjadi benda padat sudah kalian praktekkan tadi. Bagaimana perubahan wujudnya, anak-anak? Sudah. Perubahan wujudnya air dilarutkan dalam air, dalam air maka terjadi penguapan akibat daripada panas yang terjadi sehingga meninggalkan kristal-kristal garam pada wajan akibat daripada penguapan. Itu adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Apa yang kalian sukai pada pembelajaran yang kita pahami pada hari ini dalam pelajaran ini? Apa yang kalian sukai? Apakah kalian suka dengan praktek yang kita buat ini? Sudah kalian bisa memahaminya bagaimana cara perubahan wujud. Perubahan wujud apa ya anak? Perubahan wujud benda cair Jadi benda padat. Iya anak, pintar sekali. Kalian jangan lupa ya. Minggu depan kita masuk pada materi tema 4 pembelajaran 1, ya kan? Sekarang kita menyanyikan lagu daerah. Dengan judul Pulau Miras. Ayo. Hadir semua.
berdoa. Ayo pimpin kita dalam doa ya nak. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Ya. Kami disatukan dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami kembali mengucap syukur kepada Tuhan telah menolong kita dari tadi mulai sampai kita belajar. Terima kasih atas pertolongan Tuhan, Kau sudah memperkuatkan kami untuk mempelajari ini Tuhan. Sementara itu kami akan berpisah-pisah ke tempat kami. Jaga kami di jalan Tuhan, biar kami bisa sampai di rumah kami masing-masing. Amin. Silakan duduk. Selamat siang semuanya. Gimana?